Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Karim, NIM 1831041189 dari PJKRE 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Politik dan Olahraga. Pokok pembahasan ada 10. Yang pertama, pengertian olahraga. Yang kedua, tujuan olahraga. Yang ketiga, manfaat olahraga. Yang keempat, konsep dasar olahraga. Yang kelima, pengertian politik. Yang keenam, tujuan politik. Yang ketujuh, macam-macam sistem politik. Yang kedelapan, hubungan politik dengan olahraga. Yang kesembilan, pengaruh politik terhadap olahraga. Dan yang terakhir ke-10, dampak politik terhadap olahraga. Poin yang pertama, pengertian olahraga ada 2, baik itu secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, yang pertama, menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Yang kedua, dalam Kamus Webster New Collegian Dictionary 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletik game di USA. Yang ketiga, menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan unsur-unsur alam, orang lain, atau diri kita sendiri. Menurut para ahli yang pertama, Suryanto Rokomoto, SSI, olahraga merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia sehingga tubuh terasa lebih sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun rohania. Yang kedua, menurut Tolik Mutoir, pengertian olahraga adalah proses sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu perkembangan ataupun membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan ataupun anggota masyarakat. Yang ketiga, Western Collegian Dictionary 1990 mengartikan olahraga adalah keikutsertaan dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletik game di Amerika Serikat. Selanjutnya, menurut Jessica Dallal, olahraga merupakan media pereda stres yang baik yang pernah ada. Olahraga dapat mengalihkan pikiran manusia dari rasa khawatir dengan jalan meredakan sebagai ketegangan otot yang ada pada tubuh. Selanjutnya, pengertian olahraga menurut Mempora Maladi. Olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-citanya. Cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultur, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang dapat dilakukan dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Poin yang kedua, tujuan olahraga. Tujuan olahraga pada umumnya adalah untuk menyehatkan dan memberikan efek kebugaran pada tubuh. Olahraga akan membantu melatih otot-otot serta membantu sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar. Oleh karena itu, olahraga memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Olahraga sendiri dikatakan sebagai salah satu kegiatan fisik yang baik bermanfaat untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Melakukan olahraga secara rutin mampu menjaga kebugaran,
kesejahteraan mental, serta interaksi sosial menjadi lebih baik. Poin yang ketiga, manfaat olahraga terbagi atas dua, yaitu yang pertama, manfaat olahraga untuk menyehatkan tubuh. Yang kedua, manfaat olahraga untuk menyehatkan mental. Yang pertama, manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, mencegah penyakit jantung dan stroke. Dan yang kedua, mengendalikan kadar gula darah. Yang ketiga, mencegah dan meringankan nyeri punggung. Yang keempat, menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keenam, menjaga tubuh tetap bugar dan kuat saat lanjut usia. Dan yang terakhir, ketujuh, mengurangi risiko terjadinya osteoporosis. Yang kedua, manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Yang pertama, memperbaiki suasana hati. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengatasi stres. Yang keempat, membuat tidur lebih nyenyak. Dan yang terakhir, kelima, mengembalikan gairah seksual. Poin keempat, konsep dasar olahraga. Yang pertama, bermain. Yang kedua, pendidikan jasmani. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, rekreasi. Dan yang terakhir, yang kelima, tari. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Motif bermain anak-anak adalah dorongan naluri untuk merangsang perkembangan fisik dan mental. Untuk orang dewasa, bermain sebagai suatu kebutuhan yang dilaksanakan tanpa paksaan. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Konsep pendidikan jasmani terfokus pada proses sosialisasi atau pembudayaan via aktivitas jasmani, bermain, dan atau olahraga. Proses sosialisasi berarti pengalihan nilai-nilai budaya dari generasi tua ke generasi muda. Olahraga. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Rekreasi. Berkaitan dengan konsep rekreasi ini adalah pendidikan untuk membentuk sikap rekreasi aktif. Jadi rekreasi melalui aktivitas jasmani dan atau kegiatan di alam terbuka. Dengan demikian, rekreasi dipandang sebagai kesempatan untuk menyatakan spontanitas dan kreativitas. Dan karena itu, rekreasi berfungsi dalam pengembangan kepribadian. Itulah sebabnya pendidikan rekreasi erat hubungannya dengan pendidikan jasmani dalam pendidikan kesehatan. Yang terakhir, tari. Olahraga banyak mengandung unsur keindahan atau estetika, seperti juga terdapat dalam senam, loncat indah, dan figure skating. Ditinjau dari aspek peragaan keterampilan yang memerlukan kualitas kondisi fisik yang prima, tari bisa masuk dalam tapal batas kegiatan olahraga. Di Indonesia, titik beratnya memang masih ada pada aspek seni dan belum telah dari aspek gerak dan estetika. Poin yang kelima, pengertian politik ada dua. Yang pertama secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, pengertian politik berasal dari bahasa Yunani, politikos, yang berarti dari, untuk atau bersangkutan,
atau berkaitan dengan warga negara adalah proses dari pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam suatu masyarakat. Definisi dari politik ini juga bisa diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk meraih sebuah kekuasaan, baik itu secara konstitusional maupun non-konstitusional. Yang kedua, menurut para ahli, Aristoteles 1804 sampai 3220 sebelum Masehi dapat dianggap sebagai orang yang pertama kali atau pencetus yang memperkenalkan kata politik berdasarkan pengamatannya tentang manusia yang beliau sebut dengan istilah zoon politikon. Dengan istilah itu, ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Selanjutnya, menurut Ramlan Subakti 1999 bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebijakan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, menurut Kartini Kartono 1996 bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya, menurut Prof. Miriam Budiarjo, pengertian politik menurut Prof. Miriam Budiarjo adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa sederhananya, politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan negara, yang mana fungsi untuk membantu mengambil keputusan dalam negara. Yang selanjutnya, Johann Caspar Bulti, politik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kenegaraan, yang mana di dalamnya mempelajari tentang perjuangan dan pemahaman negara dan keadaannya. Politik mempunyai sifat manifestasi dalam pembangunan. Yang keenam, tujuan politik. Tujuan politik ini ada 2 poin. Yang pertama, tujuan politik secara umum dan tujuan politik yang ada di Indonesia. Tujuan politik secara umum yang pertama ialah untuk mengupayakan agar sesuatu kekuasaan di dalam masyarakat dan pemerintah dapat diperoleh dan dikelola dan dijadikan sesuatu dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah untuk menjaga kekuasaan dalam pemerintahan dan masyarakat yang menerapkan sistem demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah untuk bertujuan mengelola politik dalam masyarakat dan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Tujuan politik yang ada di Indonesia, tujuan yang pertama, tujuan utamanya untuk adalah menjaga dan melindungi hak-hak dari setiap warga tanpa terkecuali dan menjaga kewajiban serta menjaga melaksanakan pemerintahan untuk menjaga keamanan negara. Untuk yang selanjutnya, untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk menjaga terlaksananya sistem pendidikan keseluruhan pelosok Indonesia. Dan yang terakhir,
untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta keseimbangan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri. Poin yang ketujuh, macam-macam sistem politik. Ada beberapa bagian. Yang pertama, sistem politik otokrasi tradisional. Selanjutnya, sistem politik otoriter. Selanjutnya, sistem politik totaliter. Selanjutnya, sistem politik demokrasi. Selanjutnya, sistem politik oligarki. Selanjutnya, politik sosialisme. Dan selanjutnya, politik fasisme. Selanjutnya, politik federalis. Selanjutnya, politik kapitalis. Selanjutnya yaitu sistem politik liberalisasi. Selanjutnya, sistem politik nasionalisme. Selanjutnya, sistem politik otokrasi tradisional. Kedelapan, hubungan politik dengan olahraga. Olahraga dan politik erat kaitannya. Tidak bisa tidak. Meski orang bilang jangan dikaitkan, karena dari awal olahraga kaitannya dengan politik sejak Olimpiade 1938. Misalnya, dulu angkatan perang atlet-atletnya ada, atau ketika Jepang pertama kali ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 1964. Untuk memperlihatkan ekonomi dan politiknya sudah kembali stabil dan kala Perang Dunia Kedua. Nah, hal yang sama dengan Indonesia. Pada tahun 1962, Bung Karno menggunakan politik untuk memunculkan Indonesia adalah negara maju, teknologi dan sebagainya. Dan negara kita bebas dari pengaruh blok timur maupun blok barat. Jadi, memang kita tidak bisa dipisahkan di dalam negeri maupun negara berkembang dengan erat kaitannya. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan perorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, yang dipengaruhi oleh perubahan atau berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Dalam yang dasarnya pada merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka, olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh, atau dari kelihatannya yang dianggap amat remah, yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah, menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari Presiden, Perdana Menteri, dan Raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Poin ke-9, pengaruh politik terhadap olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, keaktifan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Dari pertalian antara olahraga dengan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan atau netral, melainkan kental sekali kandungannya multimakna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri semuanya berbaur dengan politik.
Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dengan memberikan arah, isi, dan perorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikut sertakan atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuannya yang sebenarnya. Akan tetapi, dalam perkembangan semua itu tidak lepas dari inversi politik, baik intervensi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga, dan dalam hal ini pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menangani, karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak akan memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosokan prestasi. Poin yang terakhir ke-10, dampak politik terhadap olahraga ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. Yang kedua, memperoleh politik berperan sebagai sponsoring. Yang pertama, memberikan produk yang berkaitan dengan langsung dengan kebutuhan sepatu dan lain-lain. Yang kedua, memberikan fasilitas kebutuhan sehari bagi para atlet. Yang ketiga, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan olahraga atau asuransi dan lain-lain. Yang selanjutnya, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola dan berlatih tanding. Para pemimpin dunia telah saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang kaitannya dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik antar negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik, baik luar negeri maupun di dalam negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia, terutama khususnya negara. Selanjutnya, dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial, dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga ikut terangkat. Yang terakhir, dampak negatif. Yang pertama, tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan oleh urusan politik. Salah satunya kasus suap terhadap pelaku olahraga. Yang ada di dalamnya itu ada atlet, wasit, panitia pertandingan, dan lain-lain. Yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Selanjutnya, poin ketiga, kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang dijadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Selanjutnya, poin keempat, rasa nasionalisme
atlet menjadi kurang karena banyak mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Yang selanjutnya kelima, hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan maupun kepengurusan, karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Yang terakhir, ketujuh, dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup dengan ucapan minallahi musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.